Anda pasti sudah sering dengar bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan. Dan pada dasarnya itu malah benar. Tapi mungkin juga pernah Anda dengar soal remisi atau reversi diabetes. Jadi apa bedanya antara sembuh, remisi, dan reversi diabetes? Kalau Anda masih bingung tentang semua istilah ini, video ini pas banget buat Anda. Saya akan menjelaskan perbedaan antara ketiganya. Dan jangan sampai kelewat bagian akhir karena di sana saya akan bongkar rahasia cara kendalikan diabetes tanpa obat atau herbal. Selamat datang di YouTube channel Solusi Diabetes. Jika Anda baru di sini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dominic, seorang coach dan penasehat kesehatan, spesialis metabolisme, khususnya diabetes dan komplikasi terkait. Dulu saya mengidap diabetes dengan kondisi yang cukup parah. Gula darah saya mencapai lebih daripada 400 dan HbA1c di atas 10. Namun dengan perubahan gaya hidup yang saya terapkan, saya berhasil bebas dari diabetes selama 9 tahun terakhir. Selama lebih dari 5 tahun, saya mempelajari ilmu gizi dan nutrisi secara mendalam serta sains tentang metabolisme dan biokimia. Ilmu inilah yang menjadi fondasi metode saya dalam mengatasi diabetes secara alami, tanpa menggunakan obat maupun herbal. Sejak tahun 2020, saya dan tim ahli telah membangun komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia. Tujuan dari channel ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang cara mengendalikan dan bahkan mengatasi diabetes tanpa obat atau herbal hanya dengan diet, perubahan gaya hidup, dan olahraga. Dengan ilmu yang terbukti secara ilmiah, kami siap membantu Anda melawan diabetes. Kenapa banyak yang bilang kalau diabetes nggak bisa disembuhkan? Ya karena memang betul. Untuk memahami hal ini, kita bisa bandingkan diabetes dengan obesitas. Dan sebenarnya ada banyak kesamaan antara keduanya. Nah, biar saya tanya, obesitas bisa sembuh nggak? Oh, mungkin ada yang masih berpendapat kalau obesitas itu bukan penyakit. Tunggu dulu, obesitas walaupun mungkin nggak dianggap sebagai penyakit, tetap bisa menumbang banyak orang atau menyebabkan kematian lebih cepat, juga komplikasi seperti hipertensi, penyakit jantung, dan banyak yang lain. Jadi, coba kita anggap dulu kalau obesitas itu tetap penyakit. Kalau saya tanya, obesitas bisa disembuhkan? Pasti Anda akan jawab, ya bisa, tinggal kita turunin berat badan kan? Dan itu benar. Tapi riset menunjukkan bahwa sekitar 70-80% dari orang yang sempat lepas dari obesitas, lama-kelamaan kembali lagi ke kondisi obesitas. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan diabetes. Anda bisa saja lepas dari cengkraman diabetes dengan perubahan diet dan gaya hidup. Tapi masalahnya hampir semua orang yang pernah kalahkan diabetesnya akhirnya jatuh kembali ke dalam lubang yang sama. Kalau sekarang Anda bertanya gimana cara keluar dari diabetes, harap bersabar ya, sebentar lagi saya akan jelaskan. Nah, untuk sementara cukup Anda paham kenapa banyak yang bilang kalau diabetes nggak bisa sembuh. Padahal sebenarnya banyak yang sudah pernah sembuh, termasuk saya sendiri yang sempat bebas dari diabetes selama 9 tahun loh. Nah, di barat mereka nggak pakai istilah sembuh untuk diabetes. Mereka pakai istilah remission atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut remisi. Tapi apa sih artinya? Bagian re itu asal dari kata bahasa Latin dan biasanya berarti kembali, balik atau mundur gitu-gitu dah. Sedangkan mission itu maknanya lebih ke arah jalan atau tujuan. Jadi kalau kita paksain ke bahasa Indonesia,
artinya kurang lebih jalan balik atau mundur. Untuk kanker misalnya, mereka juga pakai kata remisi. Dan memang ada beberapa kondisi lain di mana lebih pas pakai kata remisi daripada sembuh. Kenapa saya bertele-tele bahas kata remisi? Ya karena istilah ini jauh lebih tepat daripada sembuh. Kalau kita pakai istilah remisi yang artinya jalan kembali, memang lebih logis bahwa walaupun diabetes pernah menjauh, dia bisa saja kembali lagi. Diabetes itu akibat dari kita sendiri perbuat kesalahan baik dalam soal makanan maupun gaya hidup. Bukan karena ketularan, keturunan, atau nasib begitu-gituan dah. Dan kalau kesalahan-kesalahan ini berlangsung lama, baru diabetesnya muncul. Padahal bibitnya bisa berkembang dari jauh sebelumnya. Nah, kalau kita menghilangkan kesalahan-kesalahan tadi, kita bisa keluar dari cengkraman diabetes. Jadi logis kalau kita melakukan kesalahan lagi, ya datang lagi diabetesnya. Nah, ada satu lagi istilah yang mungkin pernah Anda dengar untuk keadaan atasi diabetes, yaitu reverse diabetes atau terkadang di Indonesia disebut juga reversi diabetes. Singkat aja, reverse punya arti pembalikan. Dalam konteks umum, reverse berarti proses membalikan sesuatu. Ini bisa merujuk pada perubahan arah atau posisi dari suatu objek atau situasi. Coba perhatikan huruf R yang ada di persneling mobil. Itu artinya reverse atau mundur. Kalau misalkan kita masuk mobil ke gang kecil yang nggak bisa buat putar, maka kita harus mundurin mobilnya untuk keluar. Begitu juga dengan diabetes, mundur dari kesalahan-kesalahan. Ya, saya tahu kalau dalam bahasa Indonesia ini nggak terlalu pas. Bukan karena si bule ini nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi cuman buat jelasin kata reversi. Pokoknya dalam konteks diabetes, remisi dan reversi punya arti yang sama, mengembalikan ke kondisi semula. Dan kondisi semula itu kan nggak punya diabetes. Oke, sesuai janjian saya di awal video, saya akan kasih tahu bagaimana Anda juga bisa lepas dari diabetes tanpa obat atau herbal. Di antara pengikut metode kami ada ratusan atau bahkan ribuan teman seperti Anda yang berhasil keluar dari cengkraman diabetes. Mungkin ada penonton yang sekarang jadi penasaran bagaimana dapat remisi atau reversi diabetes hanya dengan diet dan perubahan gaya hidup. Saya beserta tim kami siap membantu Anda. Karena selama 4 tahun ke belakang ini, kami sudah membantu ribuan orang kendalikan diabetesnya secara alami. Kami sediakan ilmu tanpa biaya alias gratis. Bagi penonton yang juga mau ikut program kami dan ingin dapat bimbingan gratis, silahkan kontak kami melalui WhatsApp atau email. Nomor WhatsApp dan email kami Anda dapat menemukan pada bagian komen pertama dan juga pada deskripsi video ini. Nanti dikasih bimbingan tanpa biaya tentang bagaimana Anda juga bisa ikut. Bisa saja Anda dalam beberapa bulan juga sudah berhasil kalahkan diabetes Anda. Cuman maaf sebelumnya, kalau Anda nggak dapat layanan karena kapasitas kami terbatas dan karena setiap hari ada puluhan orang minta tolong sama kami. Ayo, tunggu apa lagi? Gratis kok. Masih ada satu aspek penting yang sebenarnya perlu Anda paham. Sekedar menurunkan gula darah bukan berarti diabetes Anda sudah dalam kondisi remisi. Kenapa? Begini, sangat mungkin Anda berhasil menurunkan gula darah dengan berbagai strategi seperti obat atau diet yang ketat. Namun, begitu Anda berhenti obat atau melonggarkan diet, diabetes cenderung muncul lagi. Sehingga satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai remisi diabetes adalah membuat tubuh Anda bersahabat kembali dengan gula atau karbohidrat. Ingat,
Hal ini hanya dapat dicapai kalau Anda berhasil mencabut akar dari diabetes, yaitu kondisi resistensi insulin. Baru kalau tubuh kita jadi peka kembali terhadap insulin, akar dari diabetes bisa dicabut. Saya nggak sempat membahas soal resistensi insulin di sini karena topiknya cukup panjang. Jadi supaya Anda lebih paham cara atasi resistensi insulin, jangan kelewat nonton video ini juga.